Minangkabau, khususnya pada acara-acara tertentu, semua bagian keluarga akan tinggal di situ. Rumah gadang ini dia juga macam-macam, kan? Jadi ada yang dari suku Kotopilia, suku Caniago dan sebagainya. Kemudian ada juga lagu Minangnya, yaitu Rumah Gadang 9 Ruang, itu mengatakan bahwa rumah itu terdiri dari beberapa ruangan, tapi ruang itu hanya untuk anak perempuan, untuk keluarga yang perempuan. Bagi anak laki-laki, tentunya mereka tidurnya di surau, dan biasanya ketika usianya masuk dari 6 sampai 7 tahun udah masuk ke situ. Hebatnya Kota Padang itu, pantai ini berada di pusat kota, walk-in distance dari banyak hotel. Ini Pantai Padang itu dulu terkenal ya, pantainya terkenalnya negatif ini, kurang bersih, banyak pemalakan, banyak penemuan. Nah, sekarang itu semua habis. Semua sudah habis, sekarang kita pantainya sudah keren, pedagang-pedagang yang di pinggir arah ke barat pantai sudah dipindahkan ke arah timur, dan di sisi barat tidak ada lagi pedagang, dan itu sekarang kelihatan jogging track, dan itu rame, selalu rame. Dan ini jalannya besar, 2 jalur cukup besar, dan sekarang di sisi kirinya justru sisi timur banyak toko-toko untuk oleh-oleh pada tamu. Nah, ini di bawah ada monumen garden untuk Padang IORA. Tempoh hari ada konferensi internasional Indian Ocean Rim Association. Ini adalah negara-negara yang berada di sisi pantai Indian Ocean. Ya, jadi ini selek-selek untuk spot untuk foto. Banyak wisatawan pasti berfoto di sini untuk ikonnya Kota Padang. Dan sunset juga keren. Sunset keren, ombaknya gede. Dengan Pantai Padang tadi di ujung ini berada di jembatan Siti Nurbaya, ini ada sungai, kelihatan sungai itu Batang Arau. Batang Arau ini adalah kota pertama ya, daerah pertama waktu masa penjajahan Belanda, makanya di sini banyak didapat sampai sekarang masih dipertahankan gedung-gedung tua itu heritage, peninggalan-peninggalan Belanda, dan masih dipakai sampai sekarang. Ini Batang Arau, sungai Batang Arau misalnya, sebelah kirinya itu kota, sebelah kanannya itu perbukitan. Kita sebut Bukit Gado-Gado atau Gunung Padang. Bukit Gado-Gado. Sehingga ini sekarang jalannya bagus sekali. Ini jembatan Siti Nurbaya di atas menghubungkan dua sisi timur dan sisi barat tadi untuk akses ke sana. Ini tempat ramai sekarang untuk orang jogging juga ke sana. Ini adalah rangkiang yang biasanya berada di depan rumah. Ini kebetulan fotonya diambil dari persisnya depan rumah gadang. Ini rangkaian ini adalah tempat lubung padi untuk mengontrol padi dan pemakaian beras mereka untuk setiap hari. Kemudian daerah belah kiri juga termasuk tempat berfoto yang sangat unik dan menarik. Dan ini mesti salah satu kesempatan untuk berkunjung ke sini dan untuk mendapatkan foto ala Minangkabau yang sangat unik di sini. Dan rata-rata bangunan ini juga sudah berumur lama. Dan saat ini memang banyak rumah dia tidak membangun ini lagi, karena khususnya di perkotaan udah nggak ada. Jadi kita memang harus mencarinya ke daerah. Ini Pantai Air Manis itu terkenal dengan legenda batu Malin Kundang. Malin Kundang anak durhaka ya. Ini posisi dalam kota, 4 km dari pusat kota, dan ini jalannya bagus, belum 1 tahun ini jalan lebar, sangat lebar jalannya, bus besar bisa masuk sampai ke lokasi, dan ini tempat sekarang sepanjang 4 km itu masyarakat untuk jogging. Sore-sore hari sunset keren ya, banyak spot-spot bagus untuk berfoto di sini. Dan ini adalah kawasan Mandeh. Silahkan dari dua narasumber boleh bantu menjelaskan. Ini orang menyebutnya seperti Raja Ampatnya wilayah barat Indonesia. Jadi saya ingatkan sobat-sobat kota, jika sudah kepingin sekali melihat Raja Ampat, tapi ada kendala dengan lokasi yang begitu jauh, cukup datang Sumatera Barat. Cukup datang Sumatera Barat, ini Mandeh 1,5 jam dari pusat kota Padang. Kita melewati ini, kelihatan ada jalannya bagus sekali. Jalannya besar, nih jalan belum setahun. Bisa kita bayangkan ini laut yang begitu tenang. Ini tidak ada ombak ya, tidak berombak. Karena kelilingnya banyak pulau. Jadi tidak usah khawatir bagi sobat kota yang takut dengan laut, dengan ombak besar. Di sini tidak ada ombak. Nah, sama seperti di Labuan Bajo, tidak berombak. Ini kelilingnya seperti kita berjalan di danau. Kalau kita trip ini 3,5 jam boatingnya, naik kapalnya, di tournya.
itu kita bisa masuk sampai ke kawasan mangrove. Ya, ini untuk jumping cliff ya. Yang punya adrenalin lompat dari ketinggian ke bawah, langsung di bawahnya airnya sangat bening ya. Ini untuk snorkeling juga sekitaran sini, dan setiap kapal ada pemandu wisatanya, dan kita move it dari satu pulau ke pulau yang lain. Nanti ada ini spotlightnya salah satu tadi saya katakan dari pusat kota, jalan baru tadi, jalan besar itu baru belum 1 tahun, itu panjangnya 40 km, tapi kalau kita tempuh bisa lebih dari 1,5 jam, bukan kenapa, tapi karena kita selalu berhenti di perjalanan. Karena begitu banyak spot indah-indah, membuat kita jalannya dari lama. Yang menghubungkan Kota Padang dengan Painan. Ini Painan ini berada di pesisir barat, sekitar 60 km dari Kota Padang. Ini kita menyusuri pinggir pantai. Bisa dibayangkan sebelah kanannya Indian Ocean, sebelah kirinya perbukitan. Ini event Tour de Singkarak, event tahunan yang event dunia yang sudah diangkat oleh organisasi sepeda dunia ya. Tour de France sudah datang ke sini timnya untuk sebagai kontrol kerjasamanya. Nah ini sebelahnya adalah Danau Singkarak sebagai ekor. Ini kita membuktikan kepada sobat kota, jika ada yang komunitas-komunitas hobi bergoes sepeda ya, silakan datang ke Sumatera Barat, mau ikut jejak ini ya, mencoba trek highlight-nya Tour de Singkarak, kita siap melayani. Banyak sekali spot-spot menarik, tanjakan-tanjakan, tantangan yang disukai oleh goes, pencinta goes tanah air. Itu kalau boleh tahu Pak Ian, trek ini nih berapa kilo nih Pak? Kalau mereka ini Pak? Kalau Tour de Singkarak ini, dia biasanya 10 sampai 12 hari bisa 1.000 kilo. Tapi kalau kita goes tamu, kita tanya, tamunya sanggup berapa kilometer? Misalnya kalau sekarang dia bilang, saya mau yang 100 kilometer. Oke, kita dari kota A ke kota B. Gitu ya. Kalau saya misalnya 50 kilo, kita harus iringin juga dengan bus. Bagi di dalam perjalanan tidak sanggup meneruskan, naik bus. Orangnya naik bus, sepedanya naik truk. Gitu loh. Itu kita siapkan seperti itu. Nah, ini kelihatan Danau Singkarak sebelah kanan, juga sawahnya keren ya, karena kita juga ada perbukitan di situ. Ini adalah persawahan di Bersangka, tepatnya di Balimbiang, di mana terdapat juga rumah Minang yang sudah lama, dan ada juga yang sudah dibenahi kembali, dan dengan support pemerintah tentunya. Di sini kalau melihat bagaimana orang bertani setiap hari dan orang bawa bebek banyak setiap hari, di sini sempat. Ya, ini istana Basa Pagaruyung, yaitu istana kebesaran Kerajaan Minangkabau. Di sini yang paling unik di sini buat wisatawan adalah bisa berpakaian adat Minang di sini dengan jumlah berapapun, dan kemudian ini bentuk asli dari Kerajaan Minangkabau sampai 3 tingkatan seperti itu, dan semuanya bisa dikunjungi. Kita bisa naik sampai ke puncak. Berarti untuk kita bisa ke sana, kita juga bisa dapat foto-foto yang sangat bagus dan menarik, khususnya juga mungkin untuk grup-grup perusahaan begitu ya, Pak Edi ya. Ini menunjukkan bahwa rumah adat Minang itu full dengan ukiran, penuh dengan ukiran, dan semuanya bermakna. Nanti tentunya guide kami akan menjelaskan di situ. Ya, kalau untuk ukuran grup besar juga bisa. Jadi artinya kalau setidaknya sampai 200 orang bisa lah. Nah, untuk grup foto di sini ya. Jadi untuk mengabadikan momen-momen indah di betul. Kalau Sumatera Barat mau jadi pengantin lagi di situ juga bisa. Yang tadinya lupa gitu kan ada. Datang ke sini. Dengan background rumah gadangnya yang sangat keren itu. Betul. Destinasi wisata yang sangat populer saat ini di Bukit Tinggi, namanya Lubang Jepang. Ya kan, yang dibangun pada masa kedudukan Jepang selama 3 tahun. Dan ini saat ini kita sudah bisa masuk ke dalam dan semuanya sudah ada lampunya, dan ini sangat aman ke bawah dengan kedalaman 40 meter dari permukaan tanah di atas, kemudian di dalamnya sudah datar. Dan itu dan ini pada masa Jepang ini tempat penyimpanan bagi mereka, penyimpanan barang-barang, dan ini dikerjakan oleh Rumusa pada masa kerja paksa, tanam paksa. Silakan boleh sedikit diterangkan untuk Danau Maninjau ini, Pak. Ini salah satu panorama terbaik di Sumatera Barat, yaitu pemandangan danau vulkanik, yaitu Danau Maninjau, kampungnya Buya Hamka. Jadi
Ini puncak yang kanan kita ini tempat di mana kita punya event internasional yaitu paragliding. Itu setiap tahun ada eventnya. Namun bagi sahabat kota yang juga mau menikmati paragliding juga bisa tandem di situ dengan kita juga punya timnya di situ dan mostly cuaca bagus. Dan rute ke meninjaunya melalui Kilo 44 kalau pakai kendaraan. Kemudian dari atas ini juga bisa trekking bagi yang hobi trekking untuk turun ke bawah. Itu hanya 2,5 jam. Ini bunga rafflesia ini tepatnya di Bukit Tinggi sekitar 11 kilo lah dari Bukit Tinggi ke arah utara di perkampungan namanya Palukuah. Bagi yang hobi trekking masuk hutan sedikit, ini tidak jauh dari jalan, hanya jalan paling 1 jam udah ketemu bunganya. Namun waktu terbaik untuk berkunjung ke Rafflesia ini adalah pada musim-musim hujan. Sering hujan itu paling baik karena bunga suka mekarnya pada waktu itu. Dan bunga ini hanya bertahan 4 hari, dan maksimal itu 6 hari. Ini salah satu kampung unik yang pernah dilibatkan oleh salah satu travel budget Amerika pada 2012 kalau nggak salah. Dan kenapa ini unik? Yaitu masyarakatnya itu hidupnya itu memang di tempat yang sangat asri dan kemudian tidak, kalau kita tidur di sini atau tinggal di sini beberapa saat itu kita nggak akan dengar dengungan motor, kendaraan dan segala macam. Kemudian airnya yang bersih dan kemudian juga di situ juga terdapat sumber air panas alami, yaitu masyarakat yang itu untuk mandi. Kemudian sebetulnya tidak jauh dari ke atas, sekitar 1 kilo ke atas, itu view-nya juga bagus. Saya yakin di grup yang sekarang ini belum ada yang pernah ke sana, karena ini adalah salah satu kampung sebetulnya sangat bersejarah pada masa PDRI. Kampung ini namanya Desa Sungai Dok, yaitu di mana satu kampung terdapat banyak sekali rumah-rumah Minang, ya kan? Ya makanya kita namanya Kampung Sarugo atau 1000 Gonjong. Gonjong itu lancip-lancip dari rumah Minang itu tadi. Kemudian di daerah sini juga ada monumennya PDRI sendiri, monumennya RRI. Jadi sedikit saya ceritakan bahwa pada masa tahun 1949 itu Belanda sudah umumkan secara internasional bahwa Indonesia itu sudah nggak ada lagi. Tahu dari RRI itulah dipencar diluaskan bahwa Indonesia itu masih ada. Ya, ini Lembah Anai, pusat air terjun kita bisa lihat dalam perjalanan Padang Bukit Tinggi. Yang uniknya Lembah Anai ini, air terjunnya begini terus ini, kalau musim hujan besar, dia sangat besar, tapi tidak melebihi, kemudian tidak pernah kering. Dan ini dalam sekali itu, pernah diperiksa oleh orang Jepang itu 200 meter kedalamannya. Nah ini airnya mengalir jadi Batang Anai namanya. Nah ini air terjunnya berada di pinggir jalan utama Padang Bukit Tinggi. Nah ini kita lihat ada rel kereta, di antara rel kereta sama air terjun itu ada jalan raya besar itu di bawahnya. Jadi rel keretanya di atas. Rel keretanya lihat itu bergigi ya. Coba lihat rel keretanya beda daripada rel kereta di Jawa. Itu bergigi karena ini kereta apinya yang nanti kita ada materi kita ke Sawalunto, kereta api bergigi itu karena jalannya nanjak, nggak bisa pakai lokomotif biasa. Lokomotifnya harus pakai bergigi. Ini menarik, ini selalu tamu berhenti buat berfoto-foto keren. Alamnya sendiri keren karena hutan belantara yang terjaga dengan apik berada di jalur utama yang macet gitu loh. Jadi hutannya sangat terjaga. Kita menjaga hutan itu dengan baik di Sumatera Barat. Ini kita lihat ada yang hitam ini kita sebut mak hitam. Ini lokomotif uap ya. Nah ini lokomotif uap ini tempo hari setelah masanya dibawa ke Ambarawa, Ambarawa, kemudian ditarik lagi ke Sawalunto, pulang kampung. Kita sebut mak hitam pulang kampung karena di kampung digunakan untuk mengangkat destinasi pariwisata, khusus destinasi heritage. Itu di bawahnya ada museum kereta api. Nah ini kita lihat terus slide-nya. Sebetulnya bisa 2 hari ya. Kalau punya waktu relax, sebaiknya 2 hari kita nginep minimal 1 malam. Berangkat pagi dari Padang sampai Sawalunto siang, kemudian dalam perjalanan kita bisa melihati ada kebun teh, ada danau kembar ya, danau di atas, danau di bawah, kota Solo, Kabupaten Solo, kemudian baru sampai ke Sawalunto.
jarak 100 km itu kita tempuh kalau normalnya bisa sampai 3 jam karena banyak berhenti di jalan, indah-indah di banyak. Oke. Nah, kita uniknya di Solunto ini kalau kita makan, ada grup-grup, kita bisa makan di emperan-emperan, kita desain itu kota-kota, bangunan-bangunan tua, emperan museumnya untuk tempat kita makan, jadi kita makannya seolah-olah di tempo dulu. Gitu. Baik, ini adalah ikonnya Sumatera Barat, jadi bukan ikonnya Bukit Tinggi lagi, tapi ikonnya Sumatera Barat. Salah satu peninggalan sangat bersejarah daripada masa pendudukan Belanda yang dibuat pada tahun 1926 pasca gempa Perang Panjang. Kemudian jam itu sendiri adalah hadiah dari Ratu Juliana untuk kontroler kota Bukit Tinggi. Yang unik dari jam ini adalah bahwa jam gadang itu tidak pakai semen, jadi memakai pasir putih dan putih telur. Dengan ketinggian 26 meter, dan kemudian dan ini jamnya masih hidup. Jadi hanya ada 2 di dunia ini yang masih hidup jamnya, yaitu jam gadang ini dan Big Ben di London. Jadi 2. Kemudian banyak orang yang tidak tahu kalau sebetulnya yang tadi kita lihat lubang Jepang itu dia sebetulnya sampai juga di bawah jam gadang ini. Kemudian di bawah jam gadang ini dan di depannya yaitu istana Bung Hatta, itu juga ada lubang Jepangnya. Jadi dan istana itu sendiri yang bisa sekali Bapak Ibu itu bisa berfoto di situ, itu juga adalah tempat di mana ketika Bung Karno dipindahkan, ketika ibu kota Indonesia itu pindah ke Sumatera, yaitu tepatnya di Istana Bung Hatta itu, atau dulu namanya Istana Triarga, persis di dekat jam gadang. Ini tempat yang paling instagramable sekali. Ke sahabat kota, jam gadang ini pernah berubah puncaknya itu sebanyak 3 kali. Pada masa pendudukan Belanda, itu puncaknya itu bulat dan ada ayam jantan di atasnya. Jadi patung ayam jantan. Kemudian ketika Jepang masuk, Jepang merubah banyak tempat, ya kan? Termasuk puncak jam gadang ini dia rubah menjadi seperti pagoda gitu. Jadi kemudian setelah Jepang pergi, setelah kemerdekaan tahun 48 itu puncaknya berubah seperti ini sekarang. Ya, ini bagian dalamnya, ini mesinnya yang buatan Jerman itu. Ini belnya, dia tetap berbunyi sekarang setiap setengah jam itu bunyi jamnya. Bisa naik ke atas ya kalau nggak salah ya Pak ya, bisa lihat dari ketinggian ya Pak. Kita bisa lihat dari ketinggian, tapi tentunya tidak dengan jumlah rame, ya kan? Kita mungkin naik 4 orang maksimum dulu dan itu bergantian. Ini Lembah Ngarai ini panjang sekitar 15 kilo dengan kedalaman paling dalam itu 125 meter. Jadi Ngarai ini adalah batas antara Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam. Ini sangat menarik dan ini persis seperti ini loh. Jadi kalau sahabat kota datang itu persis seperti ini. Dan tentunya kalau lagi beruntung itu lebih biru langitnya gitu kan. Dan itu jaraknya dari pusat kota hanya 3 kilo. Bisa jalan kaki. Kita bisa jalan kaki ke sini dari let's say kita dari jam gadang tadi itu hanya 3 kilo. Dan hotel-hotel dekat sini semua. Kemudian lubang Jepang itu juga di sini. Oke, ini juga terdapat di Ngarai Siarno tadi juga. Ini adalah Great Wall-nya Bukit Tinggi. Jadi you don't need to fly to China to enjoy the Great Wall. Di sini juga ada Great Wall-nya. Ini persisnya adalah jalan di mana dulu orang-orang Kota Gadang atau Haji Agus Salim, salah satu pahlawan nasional, kalau pergi sekolah itu dia melewati jalan ini ke Bukit Tinggi. Jadi beliau itu kan sekolahnya di Bukit Tinggi. Persisnya juga ini sebenarnya masih Bukit Tinggi, ya kan? Tapi ketika Bukit Tinggi itu mekar dengan Kabupaten Agam, ini jadi Kabupaten Agam gitu loh. Tapi this is only 1 kilometer from the town. Iya, jadi kalau kita foto-foto di sini ya sudah nggak perlu ke Great Wall China ya Pak ya? Nggak perlu ke China lagi. Indonesia juga punya ya Pak? Betul. Ini di Lembah Ngarai. Ini dulu. Ini Lembah Ngarai, ini tempat di mana banyak juga tempat-tempat duduk, kafe yang bisa enjoy di sini minum-minum sore atau pagi barangkali. Dan ini adalah di dalam Lembah Ngarainya. Nah ini ada jembatan Limpape nih Pak Edi nih. Ini jembatan Limpape, jembatan antara Benteng Fordekok dengan museum dan apa namanya kebun binatang. Jadi uniknya ini adalah kita melintasi persisnya Chinatown-nya Bukit Tinggi di jembatan Limpape ini.
Oke, baik sahabat kota. Ini Baju Jawi adalah bahagian terbaik untuk yang hobi fotografi. Baju Jawi itu adalah ada tradisi kota Batu Sangkar atau Kabupaten Tanah Datar. Jadi Baju Jawi ini diadakan biasanya sebelum tanam ulang. Jadi diikuti oleh hampir semua kampung-kampung di seputaran Kabupaten Tanah Datar atau Batu Sangkar. Oke. Ini bukan suatu perlombaan, tapi biasanya ada penilaiannya juga kalau larinya lebih lurus, lebih kencang, dan lebih unik begitu kan. Ini foto yang didandani ini bagaimana caranya mereka datang bertamu ke suatu tempat untuk ikut pacu jawinya. Oke, ini ada waktu-waktu tertentu nggak Pak Edi? Biasanya kalau dulu itu hanya sekali setahun, tapi kalau sekarang sudah anytime kita bisa arrange ini juga. Ini banyak orang yang belum tahu Mentawai itu masih eksis atau tidak, gitu ya. Ini adalah suku dari suku yang sangat tua sekali di Indonesia yang masih memakai tato, dan kemudian mana orang-orangnya yang sangat happy, ya kan? Ya happy dengan hanya pakai golok dan pakai panah dan hanya pakai tombak begitu, dan bisa merokok setiap hari, mereka sudah happy. Kemudian selama pohon sagu itu ada, dia akan tetap hidup. Mereka tak peduli dengan kondisi politik, BBM naik, dan beras mau naik, mereka nggak peduli. Ya kan, mereka happy dan enjoy life dengan segala kebutuhannya terpenuhi di situ. Mereka hidup dengan mereka punya wabi, punya ini ya kan. Kalau mereka sakit ada dukunnya sendiri begitu. Jadi mereka konon kabarnya mereka tidak pernah terjajah, artinya hidup memang di hutan dan mereka senang di situ. Bukan berarti mereka ada hal-hal modern, mereka ada juga dan segala macam. Tapi bagi mereka yang terpenting adalah rumah mereka atau uma, dan kemudian pohon sagu mereka, dan kemudian sikte atau shaman atau dukun mereka. Untuk mencapai Pulau Mentawai, itu ada kapal hampir tiap hari, tapi yang fast boatnya hanya twice a week, ya 2 kali seminggu. Kemudian ini 4,5 jam dari Padang ke Mentawai atau Seberut di mana tribe tadi hidup. Kemudian untuk ketika sampai di Mentawai itu memang harus memakai pemandu atau pakai guide. Ya, surfing ini para surfboard itu, surfernya bilang bahwa Mentawai ini sudah levelnya dunia, sudah nomor 2 setelah Hawaii ya. Ombaknya kita lihat di foto itu, dan ini memang biasanya ada kompetisi setiap tahun ya. Tapi ombak Mentawai ini yang uniknya dibanding daerah-daerah lain, dia mencar di mana-mana. Banyak puluhan tempat spot-spot untuk surfing begini. Sehingganya dia selalu on board ya, di atas kapal. Jika dia menempatkan suatu ombak itu kurang sesuai dengan keinginan mereka, mereka bisa pindah ke another spot, bisa pindah-pindah. Nah, dia sebagian surfer itu ada stay di kapal dan juga ada di resort kelas, sudah berkelas. Dan itu biasanya dan Mentawai ini laut ini ombak ini tidak sepanjang tahun, dari April sampai November. Jadi 8 bulan. 8 bulan itu ombaknya gede. Jadi makin gede ombaknya makin dicari oleh surfboard itu. Di Padang itu pergi makan sate yuk, ya ada sate Padang. Tapi restoran sate Padang itu nggak ada. Nah, jadi sama kayak rumah makan Padang nggak ada di Padang. Yang adanya di luar. Jadi ini sate Padang ini satenya dagingnya sapi. Tidak ada sate Padang dagingnya ayam. Jadi selalu sapi. Ya, oke, dengan ciri khas bumbunya itu ya Pak ya? Bawang goreng gitu ya, enak sekali. Nah, kita setiap tamu datang, kita sajikan itu sate Padang dalam perjalanan Padang ke Bukit Tinggi, ada di Padang Panjang, ada di Padang. Jadi banyak tempat makan sate. Rata-rata satenya enak. Ya, ini yang sebelah kiri ini sate yang di Padang ini. Jadi macam-macam ada. Nah, ini kan beda-beda ya warnanya ya. Dan spesifiknya juga makan sate Padang itu dengan kerupuk kulit. Jadi di Padang itu kulit sapi dimakan. Yang disiram pakai bumbu itu ya Pak ya? Ini ikan bakar cabai, belado namanya, ikan bakar belado. Oh, oke. Ini yang suka-suka petai ini kayaknya mantap banget nih Pak. Jadi menonjolkan nama-nama kampungnya. Jadi
Satenya kurang lebih hampir sama rasanya, semua dari sapi ya. Nah, bikin enak sate itu, sausnya itu kuahnya dari kaldu daging, masak daging, dia masak daging untuk satenya, kuahnya itu jadi kaldu dagingnya menjadi kuah satenya. Jadi sehingga enak, diaduk jadi enak. Jadi tidak bisa air biasa langsung jadi kuah, nggak enak ya. Oke, ini ada soto. Oke, soto Raja Wali ini berada di pusat kota. Biasanya tamu di sini sarapan pagi dari airport langsung ke sini, karena kebanyakan sekarang kan pesawat tidak pakai makan ya. Jadi begitu tamu datang lapar langsung kita bawa makan. Ini setengah jam dari airport. Nah ini bopetnya buka dari pagi sampai siang. Ada soto, ada sup, ada gado-gado di sini. Ada yang spesifiknya juga ada cendol mata pengantin. Jadi kalau yang belum merit, minum cendol mata pengantin langsung dapat jodoh di sini. Ini lamang tapai, yang putih ini lamang namanya. Lamang itu dari pulut ketan ya, dimasak dari pakai bambu ya, pakai bambu. Pakai bambu masaknya. Kemudian yang hitam itu dari pulut hitam. Ini es durian. Ya? Ini ada di Kota Padang. Nah ini sudah dikombinasi pakai es krim ya. Biasanya tamu juga suka es durian tok namanya. Dan ini es durian kita bisa temukan sepanjang tahun, tidak ada musim. Kalau musim durian ada di Padang, ada musim ada tidak. Tapi es durian ini kapanpun, anytime ada. Ada beberapa tempat di Kota Padang menyajikan es durian yang sangat enak, sangat legit. Dan tamu biasanya pasti kita bawa ke sini. Ini sala lawak. Lawak itu namanya ikan ya, dari ikan. Karena kita di pinggir pantai. Ini daerah asal Pariaman. Pariaman sekitar 60 km di utara Kota Padang, masih di pesisir barat ya, di pinggir pantai. Ini kena daerahnya laut, banyak ikan di situ. Jadi dia bikin sala lawak ini terbuat dari tepung ya, dimasak gedenya segede-gede bakso lah. Gede bakso paling gede segede bola pingpong itu udah gede. Jadi isinya di dalam ada ikannya sudah dihancurkan, tidak terasa lagi. Jadi enak sekali. Ini biasanya kombinasi orang buat cemilan kayak gorengan gitu, atau bisa juga dicampur untuk sarapan pagi pakai lontong gitu, pakai pecel, pakai ini. Ya, ini teh talua. Teh talua ini memang spesifiknya Sumatera Barat ya, Minangkabau ya. Ini telurnya dibuang, putihnya dibuang, kuningnya dikocok. Kocoknya makin mantep, kocoknya pakai macam-macam. Yang aslinya juga pakai lidi ya, dikocok sampai beruap gitu, berbusa gitu ya, berbuih dia. Kemudian ini akan ada bertingkat nih, kalau kita sebut teh talua balengge, bertingkat dia. Jadi tehnya sangat kental, dan itu telur itu mateng karena airnya sangat panas. Harus air mendidih dimasukin. Nggak bisa air dispenser, nggak bisa. Harus air mendidih, masukin, nanti seperti ini dia. Ini teh talua ini spesifik biasanya di warung-warung, dan ini sekarang minuman energik sebetulnya ya, minuman energik. Kalau tamu-tamu luar suka ini. Berarti Mama ini nggak bisa disajikan dingin gitu, nggak bisa ya Pak ya? Nggak enak. Dan itu supaya menghilangkan sedikit amis dari telur itu, ada pakai jeruk nipis. Jeruk nipis itu fungsinya untuk sedap rasa. Dan nah ini kita lihat di fotonya sebelah kiri ada ngocok telurnya, kuning telurnya pakai lidi itu kan, dibikin dari lidi kocoknya. Nggak bisa pakai sendok biasa, nggak enak dia. Dia berpengaruh rasa. Cara kocok mempengaruhi rasa. Wah itu Pak, itu paling penting Pak. Orang-orang penting, orang-orang petinggi adat ya, kalau ada acara-acara seremonial, tapi sekarang sudah banyak diminum di orang biasa. Ya. Ini nasi kapau ya. Nasi kapau itu nama kampung ya, nama kampung di Bukit Tinggi. Ini ada banyak nasi kapau tempatnya, dan khususnya ini ada di Bukit Tinggi ya. Nasi kapau ini khasnya adalah orang yang jualan yang nyampurin nasi kita sama lauk yang kita inginkan apa. Mulai dari ini yang sebelah kiri ini nama usus ya. Usus itu udah diisi telur itu di dalamnya. Ini bukan original usus asli saja, tapi sudah diisi telur. Kemudian potongan lauknya di sini besar-besar. Ikannya, ayamnya, ini bule-bule pun suka ini. Begitu kita datang, kita minta saya mau lauk itu, mau cabenya banyak, mau cabai sedikit, pokoknya banyak, pokoknya sedikit bisa diminta. Jadi dia tinggal ambil. Jadi kita tidak ambil sendiri. Jadi dia ambilin. Jadi ini khas, tamu biasanya suka ini. Kalau kita cuman bedanya kalau ini khasnya nasi kapau ini tidak makannya tidak dihidang.
tidak dihidangkan lauknya banyak-banyak begitu, enggak. Khasnya memang dicampur, langsung diambil pakai, kita lihat itu sendoknya panjang banget kan. Jadi Iya. dia duduk di mana, tempat makannya di mana, dia bisa ambil bisa hampir 1 meter panjang sendoknya itu. Ini nah ini berikutnya atraksi budaya yang kita selalu sajikan buat tamu. Ini kita sebut bajamba. Makan bajamba itu makan duduk bersila, lesehan di rumah gadang. Bajamba ini tidak bisa di rumah modern. Kalau ada rumah bagus, modern nggak bisa. Jadi rumah bajamba itu auranya harus dapat itu di rumah gadang, di rumah tradisional. Ini sebelah kiri kita bajamba, ada rumah gadang di daerah Payakumbuh itu bisa cover sampai 200 orang. Ya. Nah, yang di bawah ini lebih kecil, ini daerah tanah datar bisa sampai 100 orang. Tapi kalau kita jumlah besar, Pemda Tanah Datar pun yang daerah Pagaruyung bisa sambut kita makan di Istana Pagaruyung bisa. Jadi kalau berapa banyak tamu bisa kita temu di situ. Nah, khasnya ini kita jual di sini atraksi budayanya, bukan makannya ya. Atraksi budaya begitu datang tamu disambut dengan tari persembahan.